Tereng, waalaikumsalam. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang nilai-nilai vokal yang ada dalam lomba. Modern atau progres, menjadi progres itu cuma satu dari inti semua penilaian itu, quality voice. Karena kenapa? Saya katakan Ini bagus tidak bagus itu tergantung masing-masing orang. Setiap orang Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kali ini kita masuk ke nilai adab. Kalian kan sering bingung masalah adab. Tanganku ngene-ngene oleh gak yo? Aku hormat. Wis dihitung gak yo? Persiapan pasti bingung kan? Kalau kalian mau tahu gimana jawabannya, subscribe dulu. Kalau gak subscribe ya wis gak usah ndelok. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama, hal-hal apa saja yang dapat mengurangi nilai adab? Mulai dari mana perhitungan nilai adab? Dari hormat atau dari persiapan ketika duduk atau mana, Cak? Jadi untuk nilai adab penilaiannya dimulai dari lampu. Dari lampu. Iya. Lampu kuning artinya persiapan. Jadi persiapan itu belum masuk penilaian. Tetapi kalau lampu hijau sudah menyala itu Baru adab dimulai. baru dimulai penilaian. Penilaian. Sampai kapan? Sampai lampu merah. Ya, seperti itu. Nomor 2, kita akan menanyakan kepada Ustadz Ziyad dari segi penampilan barisan depan. Apakah boleh memakai jam tangan atau gelang atau nomor urut terbalik? Apakah boleh, Ustadz? Apakah itu akan mengurangi nilai adab atau tidak? sebenarnya itu kan performan. Apa sih performan? Pertunjukan. Jadi ada yang memang kebijakannya kalau pakai jam tangan salah satu tidak boleh. Harus semuanya. Ada kebijakan seperti itu. Tapi terkadang kebijakan juri seperti Cak Nadif pakai jam tangan satu aja enggak apa-apa. Tapi memang itu dari segi estetik, kalau dirasa dipandang kurang bagus kayak nomor terbalik itu kan kurang bagus. Iya. Jadi persiapannya sebelum dia pegang mic, dia lihatlah posisi badannya sudah benar apa enggak, posisi bajunya, oh ini ada yang terbalik, dibetulkan. Nah, jadi seperti itu pertunjukannya. Show-nya itu sebaik mungkin, mulai dari penampilan, attitude, gesturnya harus nyaman lah. Nah, termasuk apa yang dipakai gitu. Berarti nggak mengurangi nilai adab kayak gitu. Yang Nomor terbalik atau pakai jam itu. kalau jam sendiri kebijakan juri ya. Maksudnya kalau ada yang kebijakannya memang frontal ya kena. Kalau tidak semua. Kalau yang slow itu ya insya Allah tidak kena. Tapi kalau kena nomor terbalik itu masalah kerapian. Ada catatan lah. Berarti kembali lagi ke kebijakan para juri yang akan menilai penampilan kalian. Oke, sekarang nomor 3, dari segi gerakan barisan depan. Umpama ada yang tangannya waktu nyanyi goyang-goyang, ngumeki sikil ini, terus waktu ngangkat mic tidak bareng antara vokal dengan para backingnya, atau waktu jingle yang tangannya diangkat kayak apabila kamu mau ikut. Yang ketujuh, apabila kau harap syafaat, apabila kau harapkan jannah. Apakah itu mengurangi nilai adab, Cak? Kalau itu bagus nggak masalah. Berarti bagus itu menurut juri yang menilai itu. Jadi kembali ke kebijakan juri. Misalkan jadi masing-masing. Pertanyaan nomor 4, segi gerakan barisan belakang, tola-toles sama penerbang. Biasanya terbang ini tola-toles. Wih, munggah lali. Terus ngomong-ngomongan, waduh ini mau salah rek, sampai ngadep-ngarep ini. Apakah itu nggak mengurangi nilai adab, Cak? Ketika terjadi komunikasi di atas panggung, berarti dia kurang kesiapan di bawah panggungnya, latihannya. Jadi ketika di atas panggungnya kita natural, kalau bisa ya sesuai dengan yang kita latih. Jadi ketika terjadi komunikasi antar pemain itu keliru.
jelas salah. Soalnya dia Apalagi kurang dulu latihan. ketika saya jadi peserta ya dulu, banyak ketika saya itu dengar penabuh saya itu, "Woi, munggah." Ya kon lali ya gitu. Itu sampai terdengar. Itu terjadi dulu. Apalagi banyak sih yang sekarang seperti itu. Geremeng-geremeng itu pernah terjadi. Apalagi barisan depan juga pernah. Kalau lupa sang vokal lupa ralnya seumpama intronya. Oh iya gitu terjadi juga pada barisan depan. Berarti kembali ke attitude guys, performance, attitude, gestur, gerakan tubuh. Jadi semuanya juga mempengaruhi nilai dan kembali ke kebijakan para juri. Sekarang nomor 5, segi pelafalan kalimat, jelas atau tidak jelas, bareng atau tidak bareng. Misalnya satunya backingnya ya tapi telat, ya jadinya gitu. Terus sama mengeluarkan atau bernafas di tengah-tengah kalimat atau tanafus. Apakah itu juga mengurangi nilai itu? Kalau misalkan nggak fatal, nggak apa-apa. Contohnya? Ya misalkan tadi Allah kan nggak fatal, malah bagus, malah variasi. Iya kan itu kan Nah, keliru gitu. Kalau keliru ya jelas kami kurangi. Tanafus kembali lagi ke muratul kalimat. Atau Ustazah bisa menambahi? Benar kata Ustaz Nadif, untuk kayak tadi teknik delay ya gitu ya. Allah itu jelas tidak bareng. Berdasarkan pertanyaan kan kalau tidak bareng, tapi tidak bareng secara teknik Yes. itu diperbolehkan. Teknik delay ya pada paduan suara. Kalau yang nggak bareng, Keliru. fade-in-nya Iya. seumpama attack-nya nggak bareng masuknya, itu yang keliru. Kalau seumpama tanafus tadi yang dipertanyakan ada istilah phrasing, pengambilan nafas gitu ya. Pengolahan nafas yang benar itu seperti apa? Contoh ada yang dalam satu kalimat tapi keliru. Pernah dengar nggak seperti itu? Nggak pernah, contohnya ya? Oke, sahabat YouTube, peserta Banjari, pengamat Banjari, contoh ketika saya dalam satu kalimat Asyraqal badru alaina. Ini dalam satu kalimat, tidak ada phrasingnya atau phrasingnya bagus. Tanafusnya benar tapi salah. Asyraqal badru alaina. Dalam satu kalimat kok salah? Dalam teknik vokal, phrasing namanya. Pengaturan nafas yang baik. Asyraqal badru alaina. Enak nggak didengar? Nggak enak, nggak Estetik enak. nggak? Nggak Itu yang estetik. salah. Itu biasanya terjadi pada peserta SD terus MI gitu ya. Rata-rata ketika di juri adab syair tidak terpengaruh karena sudah benar secara syair. Tapi bagi saya karena ada istilah phrasing pada teknik vokal itu jadi kena. Lanjut ke pertanyaan terakhir guys. Dari segi lagu, misal ketentuan panitia harus membawakan lagu sholawat tapi nyanyinya lagu bebas berbahasa Arab. Gini, itulah pentingnya technical meeting. Jadi apapun ketentuan umum di technical meeting harus ditaati. Kalau misalkan panitia menyuguhkan harus wajib sholawat, akan tetapi yang dibaca bukan sholawat alias doa, berarti coret, salah. Jadi untuk peserta Banjari harus ikut technical meeting biar tahu ketentuan-ketentuannya gimana. Nanti gak waktu lomba kalian menyalahkan lu. Apa ya lu bahasa Arab podo sholawate kok dicoret. Makanya melo meeting, melo OTM, ojo nunut ae. Nunut ae gak ero peraturannya. Oh iya, Cak Nadif ini kan terkenal dengan suara yang tinggi dan menggelegar seperti tenornya itu loh. Kita kan udah kangen sama tenornya Cak Nadif. Coba dong praktekin gimana sih tenornya Cak Nadif itu. Ini sebetulnya tenor itu adalah bumbu ya. Kalau kita ibaratkan seperti bumbu masakan. Jadi kalau tenor saja itu kurang bagus. Wah, berarti harus kolab sama Ustaz Ziyad juga Harus berarti. ada kolaborasi. Wah, boleh. Seperti masakan, ibaratnya tenor itu cabai. Coba makan cabai cabai. aja, nggak enak. Nggak enak. Iya. Ya. Soalnya nggak ada bumbunya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau nanti ada variasi-variasi suara yang lain, baru kita masukkan tenor. Kita ke lagu andalannya beliau. Ya. Apa itu? Yuk. Tuh, wa, ga. Antu dakhilana rabbil jannah. Hada awwalu ma natamanna. Antu dakhilana rabbil jannah. Hada awwalu ma natamanna. Wa dhahabna ad-darajatil ulya. Ya dal minna ya Rab. Ya dal minna ya Rab.
mencontohkan. Bagi kalian-kalian yang kangen langsung jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kali ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya guys. Bagaimana cara mengasah suara tenor? Kayak umpama kita teriak-teriak latihan di air atau di mana gitu ya. Ini semuanya perlu diketahui kalau ingin mengolah atau bikin bisa suara tenor itu sama ya, harus latihan. Sering latihan. Semakin sering latihan, insya Allah semakin bagus. Karena tenor ini adalah jenis suara yang tinggi, jadi kalian harus latihannya juga dengan nada yang tinggi. Jadi harus teriak-teriak gitu. Ya bisa seperti itu. Dan perlu diketahui jangan takut suaranya habis. Semakin sering suara kalian habis itu semakin bagus. Jadi ibaratnya itu bisa kita ibaratkan seperti air sumur. Air sumur semakin sering kita ambil atau kita kuras airnya maka akan ada lagi sumber-sumber air baru yang lebih bagus, lebih jernih seperti suara sama. Jadi begitu cara mengasah suara tenor, kita harus sering-sering latihan dengan nada yang tinggi biar keluar suaranya. Sekian dari kami Twins Record dalam acara Kupas Tuntas Nilai-nilai Lomba Banjari dengan narasumber Ustadz Nadif dari Syaukul Habib. Terima kasih ya. Dan dengan narasumber satunya lagi Ustadz Atullah Aziad dari Syaukul Habib juga. Matur Ya, sama-sama. Jangan lupa kalau kalian ingin kita bikin video-video kayak gini lagi untuk mengetahui seluk-beluk Banjari dan unsur-unsur apa yang ada di dalam lomba Banjari, klik like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu penting guys. Oke? Yuk. Bisa Mar. Si anak loro, tapi iki wis mulai. Wis mulai ya, Cak? Si iki mari ka apa? Bisa saiki apa? Masih sitok sing pokok. Action. Oke, Twins Record kami akan Yo, itu balik lagi bersama kami Twins Record. Anu Eli gantian Eli ngomong Eli. Ngono lho Li. Kok kaku ah. Kaku angel. Ini gak kaku lho, Mas. Ku arti yo bolo dhewe aja ini. Siji. San yo CS dhewe. Ngawur kon.